Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Pelita Hati Pelita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kemarin membahas tentang bala dan musibah, dan yang ketiga sampailah kita kepada pembahasan atau tema tentang azab. Jadi ada bala, ada musibah, ada azab. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan azab itu? Azab di dalam Al-Quran disebutkan sangat banyak. Azab merupakan hukuman. Nah, jadi kalimat kuncinya adalah azab itu merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan yang diberikan kepada terutama manusia sebagai akibat daripada kesalahan atau dosa-dosa dia melanggar hukum-hukum atau ketentuan Allah. Nah, azab itu juga tidak ada yang berupa yang menyenangkan. Persamaannya dengan musibah, dia selalu adalah sesuatu hal yang menyedihkan, yang tidak menggembirakan. Hanya berupa kepedihan yang diberikan Allah. Tetapi kalau kita simak ayat-ayat Al-Quran, kebanyakannya kalau kalimat azab itu adalah hubungannya dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyimpulkan daripada kalimat-kalimat yang banyak dibahas tentang azab, berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Dan mereka kebanyakannya menentang Allah dan menentang dakwah para nabi dan rasul. Sehingga mereka diazab Allah tidak hanya di akhirat tetapi di dunia pun sudah mereka menerima azab. Seperti halnya kaum Ad, kaum Samud. Nah, pemirsa TV Pelita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat firman Allah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Itu dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat. Di sini ada kalimat adna dunal azab. Ada azab yang dekat. Di mana? Maksudnya di dunia. Mereka sudah ditimpakan azab oleh Allah. Siapa itu? Kebanyakannya orang-orang ingkar, orang-orang kafir. Tapi apalagi akbari la'allahum yarji'un. Tapi nanti ada lagi azab yang lebih besar yang ditimpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Itu adalah nanti azab yang lebih besar akan diberikan Allah di akhirat. Jadi kalau di dunia ini mereka masih selamat, tapi di akhirat mereka tidak akan bisa lagi menghindar itu. Pasti akan bahkan lebih berat, bahkan tidak bisa lagi mereka untuk minta ampun kepada Allah. Tapi kata Allah apa di akhir ayat ini? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya mereka mendapatkan hidayah Allah. Nah, masih ada harapan memang. Kalau kita ini masih hidup di dunia, masih ada harapan orang yang kufur itu bisa beriman. Kalau dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pelita Hati TV Pelita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hal yang dapat kita garis bawahi adalah kalau ujian atau bala musibah itu adalah kebanyakannya diberikan Allah kepada orang-orang muslim, dan mereka itu yang lulus daripada ujian dan musibah itu akan mendapatkan derajat
yang tinggi di sisi Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa di samping bersabar juga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya adalah mereka-mereka yang ingkar, yang kufur, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan menentang Allah dan Rasulnya dan merupakan balasan terhadap perbuatan jahat mereka itu. Sebesar atau sekecil apapun perbuatan jahat mereka itu, semua akan menerima azab daripada perbuatannya itu. Nah, oleh karenanya dari ketiga, saya simpulkan saja, kemarin kita bahas ada bala, ada musibah dan azab, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bala merupakan keniscayaan yang dijatuhkan Allah kepada manusia. Ini dilakukan untuk menguji manusia untuk mengetahui tingkat keimanan dan kesabaran. Kemudian musibah menimpa kita adalah sebagai akibat kesalahan kita manusia, kita sendiri, dan sedangkan azab merupakan hukuman yang dijatuhkan Allah dan dapat menimpa, kalau azab itu bisa saja menimpa yang bersalah dan orang-orang yang tidak bersalah. Artinya kan kalau Allah timpakan azab itu orang yang dapat azab itu di samping kiri-kirinya bisa juga terjadi tadi bagi orang kaum Ad, kaum Samud, bisa saja orang yang beriman juga ikut meninggal dunia, tapi nanti keadilan Allah, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya demikianlah pembahasan kita terhadap kemarin ada bala, musibah, dan azab. Itulah perbedaannya, dan kita sebagai seorang muslim paling tidak jangan sampai menganggap atau berpikiran atau mudah-mudahan benar-benar tidak merupakan azab dari Allah. Dan yang terjadi berbagai macam bencana yang kita ketahui yang dialami saudara-saudara kita itu adalah merupakan bala dan musibah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.